Selamat pagi Bapak Ibu semua yang dikasihi Tuhan. Kita akan segera mulai ibadah pagi hari ini. Kita siapkan seluruh hati, pikiran kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Apa yang kami pikirkan saat ini sering membuat kami mengetahui betapa besarnya beban kami, betapa besarnya beratnya pergumulan kami. Tetapi saat ini Engkau datang Tuhan dan berkata kepada kami, bukan itu yang kami pikirkan, tapi pikirkanlah dengan siapa saat ini kami berjalan dan kepada siapa kami senantiasa berharap. Karena Engkaulah Tuhan yang mampu melakukan segala perkara. Hanya kepadanya ku kan berlari di saat ku bimbang dalam hidupku, yang aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Aku melangkah dalam tekanan, badai pencobaan datang menghadang, yang aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Hanya kepadanya ku kan berlari di saat ku bimbang dalam hidupku, yang aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Tekanan, badai pencobaan datang menghadang, yang aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Bukan terbang tinggi bagai
kita mau merenungkan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Bagaikan induk Raja Wali yang selalu mengajarkan anaknya untuk terbang. Walaupun besar hembusan badai yang menimpa, tapi induk Raja Wali ini enggak pernah berhenti untuk mengajarkan anak-anaknya untuk terbang. Begitulah Tuhan dalam kehidupan kita. Dia enggak pernah meninggalkan kita. Dia selalu menuntun kita, mengajari kita. Walaupun besar masalah yang kita hadapi saat ini, walaupun besar pergumulan kita saat ini, tapi kita mau belajar bersama-sama. Melalui hembusan badai yang menimpa saat ini, kita mau belajar untuk semakin terbang tinggi dan semakin tinggi. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali di atas segala persoalan hidupku, dan aku percaya saat ku bersama Dia, tiada yang mustahil bagi Terima kasih Tuhan.
percaya ada mujizat-Mu terjadi. Di saat kami memuji, di saat kami menyembah-Mu, dan di saat kami bersyukur kepadamu. Kami percaya Engkau Allah yang hebat, Allah yang dahsyat, Allah yang berkuasa, Allah yang baik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau bersorak-sorai membesarkan nama-Mu, dan biarlah Engkau sendiri yang bertahta atas pujian dan penyembahan kami. Hanya di dalam nama Yesus kami siap bersorak-sorai. Haleluya. Yang siap katakan amin. Saudara boleh bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama memujikan dengan gendang dan kecapi. Kita akan bersama-sama memuji Tuhan, menari bersama untuk kemuliaan Tuhan. Dengan gambus dan kecapi, mari kita puji Tuhan. Bersoraklah, bernyanyilah, bersuka di hadapannya. Serukanlah nama Tuhan yang memberi kemenangan. Kalau Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Dengan gambus dan kecapi, mari kita puji Tuhan. Bersoraklah, bernyanyilah, bersuka di hadapannya. Serukanlah nama Tuhan yang memberi kemenangan. Kalau Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Terdengar suara Tuhan dari Sion, terdengar suara sorak kegirangan dari umat yang telah dimenangkan. Dengan gambus dan kecapi, mari kita puji Tuhan. Bersoraklah, bernyanyilah, bersuka di hadapannya. Serukanlah nama Tuhan yang memberi kemenangan. Kalau Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Terdengar suara Tuhan dari Sion, terdengar suara sorak kegirangan dari umat yang telah dimenangkan. Terdengar suara Tuhan dari Sion, terdengar suara sorak kegirangan dari umat yang telah dimenangkan. Biar musik pujikan pujian ini, kita sama-sama tepuk tangan di atas. Sama-sama tepuk tangan di atas. Serukanlah nama Tuhan yang memberi kemenangan. Kalau Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Terdengar suara Tuhan dari Sion, terdengar suara sorak kegirangan dari umat yang telah dimenangkan. Dari umat
Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Saudara boleh duduk kembali. Kita akan siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Saat keadaan sekelilingku ada di luar kemampuanku, ku berdiam diri mencarimu. Doa mengubah segala sesuatu. Saat kenyataan di depanku mengecewakan perasaanku, ku menutup mata memandangmu, sebab doa mengubah segala sesuatu. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasanya, dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan. Seperti mata air di tanganmu mengalir kemanapun kau mau, tiada yang mustahil di matamu. Doa mengubah segala sesuatu. Saat kenyataan sekelilingku mengecewakan perasaanku, ku berdiam diri memandangmu, sebab doa mengubah segala sesuatu. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasanya, dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan. Seperti mata air di tanganmu mengalir kemanapun kau mau, tiada yang mustahil di matamu. Doa mengubah segala sesuatu. Doa mengubah segala sesuatu. Shikianana yara la la ma la wa la wa la wa la wa la. Shikianana yara la 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 wa la wa la wa la wa la. Shikianana yara la 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 wa la wa la wa la wa la. Shikianana yara la 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 wa la wa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya padamu Bapa.
dalam-Mu Tuhan. Kami tetap kuat di dalam-Mu. Sebab Engkau sumber pengharapan kami. Kami kuat sebab Engkau yang menopang kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Yesus. Kami percaya kepadamu Tuhan. Jika kami berdoa dengan sungguh dan dengan yakin kepadamu, kami percaya apa yang gak mungkin bagi manusia, tidak ada yang mustahil untuk Engkau kerjakan Bapa. Terima kasih Tuhan, Engkau sanggup memberi yang terbaik dalam kehidupan kami. Engkau sanggup mengubah segala kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Siapkan hati kami saat ini Tuhan, untuk menerima kebenaran firman-Mu. Berbicara Engkau lewat hamba-Mu, urapi hamba-Mu, kuduskan hamba-Mu, dan kuduskan kami semua yang mau mendengar firman-Mu. Biarlah firman yang akan Engkau sampaikan nantinya Tuhan, dapat tertanam dalam kehidupan kami, dan berbuah lebat dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap menerima firman-Mu, hanya di dalam nama Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Yang siap menerima firman Tuhan, katakan bersama-sama, amin. Kami persilakan hambanya yang akan menyampaikan. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Tetap semangat. Puji Tuhan. Kita hari ini memasuki ibadah yang kedua setelah kita mulai beribadah hari Kamis yang lalu memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Ya, puji Tuhan. Tuhan kita itu sangat baik. Ya, Dia luar biasa baik. Dalam masa pandemi ini, dalam masa kesulitan, Dia hadir di tengah-tengah kita, di dalam hidup kita. Dia menyatakan dirinya kepada kita. Ya saudara, puji Tuhan. Ya, pagi hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan. Saya memberi tema pada pagi hari ini tentang damai sejahtera dari Tuhan Yesus. Ya, saudara, damai sejahtera ini kalau tidak ada dalam hidup kita, walaupun kita ini orang kaya, walaupun kita ini orang pangkat, walaupun kita punya jabatan tinggi, ya, kalau tidak ada damai sejahtera dalam hidup kita, maka segala kekayaan jabatan kita, segala kemampuan kita itu semuanya akan hilang lenyap, semuanya tidak bermanfaat dalam hidup kita. Ya, karena itu, oleh sebab itu kita perlu Tuhan Yesus ada dalam hidup kita. Saya percaya kalau hidup kita ada Tuhan Yesus, saya percaya damai sejahtera Tuhan itu akan turun dalam hidup kita. Ya saudara, kenapa saya pagi hari ini berbicara tentang damai sejahtera? Ya, ini ayat yang akan saya sampaikan sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, sebelum Dia terangkat ke surga di hadapan murid-muridnya. Ya, kurang lebih ada sekitar itu sekitar 500 murid-muridnya yang berkumpul menyaksikan Tuhan Yesus naik ke surga. Nah, sebelum Dia naik ke surga, sebelum Dia disalibkan, ya, Tuhan Yesus sudah berpesan tentang bahwa nanti Bapa, kalau Dia nanti setelah disalibkan, Dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Murid-muridnya tidak pernah ingat tentang perkataan Tuhan Yesus bahwa Dia
setelah mati pada hari yang ketiga dia akan bangkit. Muridnya tidak pernah menangkap firman Tuhan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Ya. Oleh sebab itu Tuhan Yesus bicara sebelum dia disalibkan, dia memberi pesan, nanti aku akan pergi dan nanti Bapa akan mengirimkan Roh Kudus. Ya. Roh Kudus itu yang tidak membiarkan engkau yatim piatu. Aku pergi tidak meninggalkan engkau dalam keadaan yatim piatu. Tetapi Allah Roh Kudus itulah dia yang akan membimbing engkau, dia yang akan memimpin engkau di dalam hidupmu. Ya. Oleh sebab itu pagi hari ini saya ingin mengajak saudara membuka Alkitab saudara dari Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-23 sampai yang ke-27. Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-23 sampai ayat yang ke-27. Saya akan bacakan, Bapak Ibu Saudara bisa perhatikan di Alkitab Saudara atau bisa melihat apa yang ditayangkan di depan ayat-ayat ini. Saya akan bacakan. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku. Dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Amin, saudara. Kita harus percaya bahwa damai sejahtera Tuhan Yesus sebelum dia naik ke surga, damai sejahteranya itu diberikan kepada kita. Saudara, dalam ayat ini Tuhan Yesus berbicara mengenai damai sejahtera. Ya saudara, seringkali banyak orang, bahkan ada orang-orang Kristen yang mengeluh, yang mengatakan kepada pendetanya, yang mengatakan pada gembalanya, mengatakan pada hamba-hamba Tuhan, saya ini loh sudah jadi Kristen sudah puluhan tahun, tetapi dalam hidup saya kok saya tidak mengalami damai sejahtera. Ya, dalam hidup saya, dalam rumah tangga saya, setiap hari saya tidak ada damai sejahtera. Mana yang dijanjikan Tuhan Yesus? Damai sejahtera itu tidak ada dalam hidup saya. Banyak orang yang mengeluh ya dalam hidupnya, apalagi masa sekarang ini, masa sulit, masa pandemi ini, mereka berseru-seru ngomong kemana-mana bahwa tidak ada damai sejahtera yang dijanjikan Tuhan. Itu mana? Buktinya mana? Saya tidak mengalami, ya saudara. Nah, saudara harus tahu bahwa damai sejahtera yang Tuhan janjikan itu ada kuncinya supaya saudara bisa menerima damai sejahtera itu. Ya, apa kuncinya itu? Ya, kalau saudara punya uang di brankas, ya, terus kemudian saudara mau pakai uang saudara mau ambil uang saudara, tapi saudara
tidak tahu kuncinya, saudara tidak bisa buka brankas itu. Bagaimana Bapak Ibu bisa mengambil uang Bapak Ibu di brankas itu, kemudian mengalami atau membelanjakan uang itu untuk beli sesuatu kebutuhan Bapak Ibu, ya. Harus tahu kuncinya, ya. Kalau kita tidak tahu kuncinya, tidak bisa ngambil uang itu di brankas itu. Demikian juga tentang damai sejahtera ini. Saudara tidak akan bisa mendapat damai sejahtera ini kalau saudara tidak tahu kuncinya. Saudara perhatikan kuncinya ini di ayat 23. Saudara lihat ayat yang ke-23 itu dikatakan jawab Yesus. Ya, Tuhan Yesus berkata, jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku. Ini yang pertama, saudara. Saudara tahu kuncinya. Orang yang mendapat damai sejahtera itu adalah orang kita yang percaya kepada Tuhan Yesus. Bila kita mengasihi Tuhan, mengasihi Tuhan Yesus, mengasihi Allah kita, Allah yang luar biasa kita kasihi. Nah, apa buktinya kalau kita mengasihi Tuhan? Ya, banyak orang kalau pacaran bilang cinta sama pacarnya, dia bilang kalau dia mengasihi pacarnya, ya ini contoh kalau ini yang perempuan di Jakarta, yang laki di Surabaya, katanya cinta. Kalau berapa puluh tahun yang lalu tidak ada gadget, itu tidak bisa pakai HP, tidak bisa WA, tidak bisa video call dan sebagainya melalui surat. Ya biasanya puluhan tahun yang lalu kantor pos itu penuh surat. Biasanya surat cinta selalu 2 hari sekali buat surat, 2 hari sekali. Nah, pacarnya di Jakarta bilang yang perempuan, kamu harus setia loh. Kalau kamu cinta aku, kalau kita nanti mau masuk dalam pernikahan, kamu jangan sampai kamu ngelirik. Ya, jangan sampai lihat cewek lain. Kamu jangan pergi dengan cewek lain. Itu harus diperhatikan. Kalau cinta, ya satu-satunya ya aku ini di Jakarta itu adalah cintamu. Aku juga, dia mengatakan, aku juga di Jakarta juga tidak melihat cowok lain. Ya, tidak melirik cowok lain dan tidak cinta kepada orang lain. Nah, dia bilang, oh iya aku ini setia, aku cinta kamu. Nah sampai suatu saat ceweknya ini kepingin tahu, benar enggak dia cinta. Ya dalam suratnya terus bicara tentang itu. Satu kali ceweknya tidak memberitahu kalau dia pulang ke Surabaya, dia datang ke Surabaya. Dia datang ke Surabaya, dia langsung ke rumah pacarnya ini. Nah ternyata di rumah pacarnya ini, cowoknya ini pacarnya ini laki-laki di dalam rumahnya, ternyata dia gandengan sama cowok lain, berpelukan sama cewek lain. Nah ini si pria ini kaget betul begitu pacarnya dari Jakarta datang langsung ke rumahnya melihat ternyata tidak setia, ya. Saudara, apakah ini yang dinamakan cinta? Kita hanya mengatakan cinta yang keluar dari mulut kita, tetapi hati kita tidak cinta, ya. Itu berarti hati kita tidak mengasihi. Hanya keluar di mulut saja kata cinta. Nah, itulah sebabnya Tuhan Yesus berpesan ini kunci yang pertama, kalau engkau mengasihi aku, orang yang mengasihi Tuhan Yesus, dia menuruti firman Tuhan, melakukan, mentaati firman-Nya. Ya, saudara, dalam hidup kita, kekristenan itu harus kita melakukan firman Tuhan. Minggu lalu Pak Juanda menyampaikan bagaimana kita bisa membaca firman Tuhan, membaca Taurat Tuhan setiap hari,
membaca Taurat itu firman Tuhan kita baca, kita renungkan. Yang kedua, kita merenungkan Taurat itu, merenungkan firman Tuhan. Apakah itu yang dinamakan kita melakukan firman Tuhan, kita cinta Tuhan? Itu enggak bisa. Pak Juanda mengatakan kalau hanya membaca dan merenungkan saja itu bukan tandanya cinta. Yang ketiga, melakukan. Melakukan firman Tuhan itu berarti cinta. Ya, kita mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Saudara perhatikan, kalau kita menuruti firman-Nya, melakukan mentaati firman Tuhan, saudara perhatikan, yang kedua saya bicara tentang kasih Bapa. Kalau kita melakukan firman Tuhan, di ayat 23 itu saudara perhatikan, Bapakku akan mengasihi dia. Yang kedua, saudara, Bapa di surga, Allah yang penuh kuasa, penuh mujizat itu mengasihi kita, saudara. Kalau kita dikasihi orang yang di dunia ini, ya itu luar biasa. Yang mengasihi siapa? Istri, suami, ya mengasihi kita, keluarga kita. Kita juga mengasihi istri, mengasihi keluarga, itu bagus, itu memang harus kita lakukan. Tetapi yang utama adalah kasih Bapa itu harus ada dalam hidup kita. Jadi bukan cuma kasih sesama saja yang kita punyai. Harus ada kasih Bapa. Bapa di surga mengasihi kita. Saudara, itu harus, ya, kita harus mengalami kasih Bapa. Kalau kita melakukan firman Tuhan, maka kasih Bapa itu ada dalam hidup kita. Dan kemudian saudara perhatikan, ini lebih lagi, yang ketiga lebih dahsyat. Dan kami akan datang kepadanya. Ya, saudara perhatikan. Kami itu siapa, saudara? Ya, Allah Tritunggal. Bapa dan Tuhan Yesus itu datang kepada kita. Loh, kalau kita baca ayat ini, masa kita berpikir, loh kalau gitu Tuhan itu ada dua, ya, ada Bapa sama Tuhan Yesus. Tuhan ada dua. Saudara harus perhatikan, ini adalah Allah Tritunggal. Allah pencipta langit dan bumi ini adalah Allah Bapa. Tuhan Yesus turun dalam dunia ini untuk berkorban menebus dosa kita. Itu Allah di dalam nama Tuhan Yesus. Dan Allah Roh Kudus itu yang diutus setelah Tuhan Yesus naik ke surga. Loh, kalau gitu Allahnya orang Kristen ada tiga? Tidak, saudara. Dia berkarya dalam tiga hal. Menciptakan langit dan bumi, manusia dan seisinya. Menyelamatkan kita dan membimbing kita, menuntun kita. Itu tiga karya Tuhan di dalam hidup kita. Allah Roh Kudus akan memimpin kita sampai akhir zaman. Sampai Tuhan memanggil kita, Dia akan memimpin kita. Ya, saudara. Nah, Tuhan Yesus dan Allah Bapa, Dia akan bersama-sama dengan kita. Itu lebih luar biasa. Itu kunci yang berikutnya. Dan yang keempat, tentang Allah Roh Kudus. Ayat yang ke-26, saudara perhatikan. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Yang keempat, Allah Roh Kudus itu akan diutus menyertai kita. Itu yang keempat, bahwa Allah Roh Kudus sekarang ada dalam hidup kita. Ya, saudara, baik di rumah, saudara dalam keadaan sehat, mungkin dalam keadaan sakit sekalipun, Allah Roh Kudus ada dalam hidup kita. Ya, saudara keluar rumah ke jalan raya, berbahaya di jalan raya, Allah Roh Kudus ada di dalam
hidup kita. Dia menyertai kita, saudara. Kita percaya bahwa Allah Roh Kudus itu yang memimpin kita. Ya, yang kelima, ya saudara perhatikan yang kelima, yaitu kalau 4 hal itu kita mengalaminya, maka yang kelima itulah damai sejahtera dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberikan damai sejahteranya, mencurahkan damai sejahteranya kepada saudara dan saya. Ya saudara, damai sejahtera itu membuat kita dalam keadaan sulit, ya, dalam keluarga, ya keluarga, saudara, keluarga, dalam keluarga kita itu kita perlu apa, saudara? Apakah perlu perlu uang, ya, perlu berkat, cukup kita bisa Tuhan memberkati kita jadi kaya? Apa itu yang membuat kita dalam rumah tangga itu bisa bersukacita, ada damai sejahtera? Uang tidak membuat kita tidak memberi damai sejahtera. Ya, dalam rumah tangga kita perlu adanya Tuhan Yesus dan Allah Roh Kudus sekarang yang berkarya tengah kita, itulah yang memberikan damai sejahtera. Ya, dalam keadaan sulit, dalam keadaan sakit, dalam keadaan sukar, dalam masalah dalam rumah tangga, hadapi dengan damai sejahtera. Ya, saudara, saya percaya kalau ada damai sejahtera, maka semua masalah-masalah kita itu akan mudah diselesaikan. Yang besar itu masalah akan menjadi kecil. Masalah yang kecil itu dihapus, ya. Melalui damai sejahtera kita bisa melakukannya. Nah, saya akan baca dari Yesaya pasal yang ke-6 ayat pasal 9. Yesaya pasal 9 ayat 5 dan 6. Yesaya 9 ayat 5 dan 6. Saya akan bacakan. Ya, Bapak Ibu perhatikan Yesaya 9 ayat 5 dan 6. Sebab salah ya. Ya, itu ayat 5 ya. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal itu. Nah, saudara, ayat ini meneguhkan kita, ya saudara. Damai sejahtera yang dari Tuhan. Kita harus tahu, bukan kita memandang tentang damai sejahtera itu. Kita membutuhkan damai sejahtera, ya memang damai sejahtera kita butuhkan. Tetapi kita bukan saja menghargai damai sejahtera itu yang diberikan kepada kita. Terutama kita harus menghargai Tuhan Allah kita yang memberikan damai sejahtera itu. Saudara, di dalam ayat 5 dan 6 itu, ini bicara tentang kelahiran Tuhan Yesus. Ya, ayat 5 itu bicara tentang kelahiran Tuhan Yesus. Seorang anak telah lahir untuk kita. Ya, seorang putra telah diberikan untuk kita. Ini sekarang kita bukan berbicara tentang kelahiran Tuhan Yesus. 2000 tahun yang lalu, memang lebih dari 2000 tahun yang lalu dia telah lahir. Dia telah mati di atas kayu salib, dikuburkan, dan dia telah bangkit dari antara orang mati. Sekarang kita bicara bukan tentang Yesus yang bayi lagi, tetapi
Tuhan Yesus yang menjadi Raja. Dia berada di dalam tahta Allah, dia berada di sebelah kanan Bapa di surga, dia bertahta di dalam kerajaannya. Damai sejahtera ini sekarang kita mau melihat tentang kebesaran Tuhan, kedahsyatan Tuhan yang memberikan damai sejahtera itu. Kita perhatikan di dalam ayat yang kelima itu ada beberapa hal. Dia disebutkan penasehat ajaib. Kalau Allah kita penasehat ajaib, dia menasihati kita, apakah dia menasihati yang buruk? Saudara, tidak. Dia menasihati kita, dia menasihati yang baik. Kalau kita ingat dulu waktu kita masih kecil, ya, dia menasihati kita, ya, waktu kita kecil kita diajar naik sepeda. Dia bilang, nih Nyo, ayo naik sepeda, ya. Pertama dikasih dua roda di kiri kanannya. Dia belajar naik sepeda lurus. Terus kemudian setelah dia bisa, nih Nyo sekarang rodanya dilepas ya. Kiri kanan dilepas, kamu belajar naik sepeda, kamu supaya jalannya lurus, jalannya kenceng ya. Nah, ayo papa sama atau mama megangi kamu dari belakang. Kamu dipegang di engkol sepeda itu pelan-pelan, kamu pegang setirnya, jalannya lurus ya. Kita mencarikan jalan yang lurus yang tidak berbatu-batu ya. Kita pegangi, kita lepas, kita pegangi lagi, kita lepas. Satu kali kalau dia jatuh mungkin enggak apa-apa, ayo belajar. Kamu jatuh enggak apa-apa, ayo dikasih obat, lukanya kasih obat. Ayo besok lagi, dia diajar. Nah, dia menasihati bagaimana caranya bisa naik sepeda ya. Supaya kalau sudah akhirnya dilepas tanpa dipegangi, akhirnya dia bisa bersepeda sendiri. Dia jalan di gang kita, dia putar-putar, dia naik sepeda. Dia bisa bersepeda supaya besok kalau dia besar dia bisa naik sepeda motor, belajar, satu kali juga belajar nyetir mobil. Nah, selalu ada nasihat bagaimana caranya belajar. Ya. Dia tidak pernah salah mengajar kita, Bapak kita itu tidak pernah salah. Penasihat ajaib. Ya. Saudara perhatikan, kalau papa kita, saudara, ya, papa kita di rumah dulu kita masih remaja, selalu kita diberitahu atau mama kita di rumah itu mengajar kepada kita, nak, kamu tidak boleh telat makan, ya. Ini nasihat orang tua. Kalau jam 7 makan pagi, jam 7 makan pagi. Siang jam 12 makan siang. Sore jam 6 itu makan malam. Ya, jangan sampai terlambat makan. Kamu boleh pergi tetapi waktunya jam makan kamu harus makan. Kalau kamu sering terlambat makan, masalahnya emahmu akan bermasalah ya. Tidak boleh terlambat makan, nanti emahnya bermasalah. Nah, ini nasihat yang baik. Apakah betul? Kalau kita sering melanggar, kita sering telat makan, terlambat makan, kok sakit ya? Perut kok sakit, mahnya sakit. Orang tua akan bertanya, bapak kita akan tanya, kamu sering terlambat makan ya? Ya, ayo sekarang berubah. Jangan terlambat makan, tepat waktu makan supaya mahmu sehat. Dia menasihati kita melalui firman-Nya. Dia menasihati kita bagaimana kita harus mentaati firman-Nya. Hidup kudus di hadapan Tuhan. Allah yang perkasa, yang kedua. Dia kuasanya, dia Allah yang perkasa. Allah yang dahsyat, keperkasaan Tuhan itu ada nyata dalam hidup kita. Dia Bapa yang kekal. Allah yang kekal. Dia
tidak berkesudahan. Dia Alfa dan Omega, ya, yang awal dan yang akhir. Dia sebelum dunia dijadikan, dia sudah ada. Sampai hidup yang kekal selamanya, itu dia juga ada. Dia Allah yang kekal. Dia Raja Damai, saudara. Dia memberikan damai kepada kita. Dia Raja Damai. Pada waktu Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini, dia datang membawa damai, menyelamatkan orang yang mau percaya kepada Tuhan Yesus. Dia terus berfirman, dia terus memberitakan Injil Tuhan Yesus supaya orang-orang itu bisa diselamatkan. Dia datang bukan untuk membuat orang menderita. Dia datang bukan membuat orang akan mengalami hukuman, ya. Karena pada waktu Tuhan Yesus datang, bukan dia menghukum manusia, tetapi dia datang untuk menyelamatkan, dia memberi damai. Dan besar kekuasaannya, dalam ayat yang ke-6, besar kekuasaan Tuhan. Kekuasaan Tuhan, kedahsyatan Tuhan, kuasanya itu dahsyat luar biasa. Saudara pernah mengalami mujizat Tuhan, kedahsyatan Tuhan? Sering mengalami, saudara? Amin. Saya percaya saudara sering mengalami kedahsyatan Tuhan. Dia kekuasaannya luar biasa. Ya, beberapa waktu yang lalu saudara pernah melihat seorang perempuan, seorang wanita, dia dari gereja. Dia bawa tas dan bawa Alkitab. Dia jalan. Nah, dia berhenti di tengah jalan, tidak tahu dia mau naik kendaraan umum atau apa, dia bawa tasnya sama Alkitabnya. Nah, tiba-tiba pada waktu dia berdiri di pinggir jalan, lewat sepeda motor boncengan laki-laki, kemudian yang duduk di belakang yang boncengan turun, mengeluarkan senjata tajam, dia berusaha merampas tas daripada perempuan itu. Pada waktu dia mengeluarkan senjata tajam itu, saudara, perempuan ini karena anak Tuhan, dia cinta Tuhan, dia berdoa dalam roh, saudara. Dia berdoa dalam roh, dia menyembah Tuhan dalam roh, ya. Begitu dia berdoa dalam roh, laki-laki yang bawa senjata tajam dia langsung rebah. Bek, saudara. Apakah perempuan itu memukul? Tidak. Siapa yang membuat dia rebah? Allah Roh Kudus, saudara. Allah Roh Kudus yang disembah itu, dia berdoa dalam bahasa roh, tiba-tiba laki itu rebah. Bak, temannya yang naik sepeda motor itu, yang nyetir sepeda motor lari, saudara, karena dia lihat temannya rebah, saudara. Dan kemudian perempuan itu mendatangi laki-laki itu, dia berdoa dalam bahasa roh, ditumpangi tangan, dia didoakan, dan kemudian setelah beberapa saat dia sadar, kemudian dia dibangunkan sama perempuan itu, dibangunkan. Karena laki-laki itu langsung berlutut, dia minta ampun, dia minta maaf, dia kemudian didoakan sama perempuan itu. Saya tidak tahu apakah dia hari itu dia percaya kepada Tuhan Yesus. Karena kuasa Tuhan, ya, kedahsyatan Tuhan, kekuasaan Tuhan itu ada dalam hidup saudara. Saudara bisa mengalami kuasa Tuhan, mujizatnya nyata. Dan yang terakhir, damai sejahtera itu yang tidak berkesudahan. Ya, dikatakan ayat yang ke-6 bagian B dikatakan, ayat yang ke-6 ya, bagian B dikatakan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud. Saudara, damai sejahtera Tuhan itu tidak berkesudahan di atas tahta Daud. Puji Tuhan, saudara, biarlah damai sejahtera ini ada dalam hidup saudara. Ayo kita sungguh-sungguh pegang kunci untuk
terima damai sejahtera itu. Terima damai sejahtera, karena kuasa Tuhan yang dahsyat itu ada dalam hidup kita. Ya saudara. Oleh sebab itu, biarlah kita pagi hari ini kita siapkan hati kita berdoa ya, supaya kita yang sudah kehilangan damai sejahtera Tuhan, pagi hari ini datang kepada Tuhan, membuka hati Tuhan, sekarang aku mau menerima damai sejahtera-Mu. Biarlah kunci yang daripadamu ini Tuhan, aku lakukan dalam hidupku. Aku membuka kunci ini Tuhan, aku melakukan. Aku mengasihi-Mu bukan dari perkataan saja Tuhan, tetapi dari dalam dasar hatiku aku mengasihi-Mu Tuhan. Yaitu aku mentaati, melakukan firman-Mu dalam hidupku. Saya percaya saudara, kalau kita sungguh-sungguh pagi hari ini kita membuka hati, kita mengasihi Tuhan dan melakukan firman Tuhan, saya percaya ya saudara, kuasa Tuhan akan berkarya tengah-tengah kita. Allah Roh Kudus itu akan bersama-sama datang dalam hidup kita. Tuhan Yesus selalu mengetuk. Pada saat Dia mengetuk rumah kita, mengetuk hati kita, Dia berkata, aku mengetuk di depan pintu. Barang siapa yang mendengar perkataanku dan membukakan pintu, aku akan hadir, aku akan masuk, dan aku akan makan bersama-sama dengan Dia. Saudara, biarlah Allah yang berkarya di tengah-tengah kita, Allah Tritunggal, ketiga-tiganya, Allah Bapa, Allah dalam nama Tuhan Yesus dan Allah Roh Kudus itu ada dalam hidup kita. Haleluya, haleluya, syukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kala ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Nyanyikan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kala ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama
satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bapa di surga, Engkau sangat baik. Kami percaya Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Di hadapan-Mu Tuhan, kami mengakui Tuhan segala kekurangan kami. Seringkali kami tidak mau mentaati firman-Mu Tuhan. Seringkali kami berkata kami mencintai Engkau Tuhan. Tetapi itu hanya di mulut saja. Kami tidak melakukan kebenaran firman-Mu. Kami tidak hidup kudus di hadapan-Mu. Kami tidak mentaati perintah-perintah-Mu Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Kami percaya kuasa pengampunan-Mu. Kuasa darah-Mu Tuhan. Mengampuni hidup kami, menguduskan hidup kami. Supaya kami benar-benar kasih kami keluar dari dasar hati kami. Karena kami benar-benar bertobat pada pagi hari ini mendapat pengampunan-Mu. Dan kami berjanji Tuhan untuk mentaati firman-Mu, melakukan firman-Mu, hidup kudus dan hidup benar di hadapan-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu, Engkau Bapa yang baik, Engkau Allah yang setia. Engkau nyata dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami percaya damai sejahtera Tuhan turun atas kami semuanya Tuhan. Baik yang di rumah tidak hadir dalam ibadah pagi hari ini, Tuhan juga menurunkan damai sejahtera-Mu atas mereka. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang mau memberi persembahan bisa memberikan persembahan. Saudara tetap sukacita, minggu depan kita tetap ibadah di gereja ya jam 9 pagi ya Saudara. Supaya kita semuanya juga ada sukacita ya Saudara. Pada waktu nanti saya akan buka pendaftaran. Saudara, ini kemarin kursinya sudah mulai saya tambahkan. Jadi saya persempit sedikit. Jadi dari 1 meter menjadi 80 cm supaya jumlah kursi menjadi banyak. Nanti yang di sebelah sana akan ditambah kursi ya. Minggu depan Saudara bisa segera daftar ya. Kuotanya saya beri 45 ya. Ini 40 yang 5 ditambahkan di sana. Jadi kuotanya ada lebih lagi bertambah 5 kursi ya. Jadi yang lalu kuotanya dari 30 kita atur lagi kuota menjadi 40 dan kita atur lagi kuotanya menjadi 45 ya. Saudara harap bisa mendaftar untuk mengikuti ibadah. Saudara yang semangat ikut ibadah, saudara daftar ya. Puji Tuhan. Nanti mengenai anak-anak tunggu berita dari Belinda ya mengenai ibadah anak. Keputusan akan mereka nanti yang menentukan, mereka akan bicara ya. Ya, puji Tuhan. Mari saya undang ya kita berdiri, kita bersyukur pagi hari ini. Kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur kepadamu, Engkau Bapa yang baik. Engkau Allah Roh Kudus, Engkau Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan Allah Bapa, Allah Tritunggal, Engkau ada dalam hidup kami Tuhan. Engkau masuk dalam hidup kami, Engkau berdiam dalam hidup kami. Bahkan Engkau sangat mengasihi kami.
Kasih kami yang tidak mampu bisa mengasihi Engkau, tetapi Engkau tetap mengasihi kami. Banyak kesalahan, banyak dosa kami, tetapi kasih-Mu terus mengalir dalam hidup kami. Pengampunan-Mu terus mengalir dalam hidup kami. Kami sungguh bersyukur kepadamu ya Tuhan. Engkau memampukan kami, memberi kuasa kepada kami. Terpujilah nama-Mu dan berkati jemaat X-Blessing baik yang beribadah di tempat ini maupun yang nanti sore mereka beribadah di rumah. Tuhan berkati mereka. Tuhan sediakan berkat-Mu untuk mereka. Bapa di surga, kami bersyukur. Biarlah persembahan mereka pada pagi hari ini di hadapan-Mu Tuhan. Itu Engkau memberkati mereka. Engkau mendatangkan berkat atas hidup mereka. Tuhan memberkati anak cucu kami semuanya Tuhan. Engkau menjadikan mereka perkasa di muka bumi ini. Baik yang sekolah maupun yang bekerja. Tuhan memberikan hikmat. Tuhan memampukan mereka. Mereka menjadi anak yang terpandai untuk kemuliaan nama-Mu. Anak yang diberkati oleh Tuhan. Kami sungguh bersyukur kepadamu ya Tuhan. Pagi hari ini hamba-Mu berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit Tuhan. Engkau tahu saudara kami yang sakit di rumah. Engkau tahu keberadaan mereka. Engkau tahu mereka menderita sakit apapun Tuhan. Saat ini hamba-Mu berdoa Engkau jamah, Engkau ada di rumah mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan sembuhkan. Oleh mujizat-Mu Kau sembuhkan. Bilur-bilur Tuhan Yesus, kuasa darah Tuhan Yesus menghancurkan pekerjaan iblis dan menyembuhkan mereka dengan kuasa mujizat-Mu. Kami sungguh bersyukur kepadamu ya Tuhan. Kau Bapa yang baik, Kau Allah yang setia. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar Tuhan kalau sidang jemaat-Mu akan pulang ke rumah mereka masing-masing, Tuhan menyertai mereka, Tuhan melindungi mereka sampai di rumah dengan selamat. Damai sejahtera, kasih setia Tuhan nyata dalam hidup mereka. Mari saudara angkat kedua tangan saudara ke atas untuk menerima berkat Tuhan. Sekarang saudara-saudaraku yang kekasih, terimalah berkat anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih di dalam Tuhan Yesus dan penyertaan Roh Kudus akan menyertai engkau tinggal dalam hidupmu, memimpin engkau, memberkati engkau pada waktu engkau masuk dan memberkati engkau pada waktu engkau keluar. Apa saja yang dikerjakan tanganmu, Tuhan yang membuat engkau berhasil. Terimalah berkat anugerah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dari yang percaya sudah menerima berkat Tuhan, mari katakan amin. Ku bersyukur padamu Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerah-Mu besar bagiku, di setiap langkahku ku bersyukur padamu Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerah-Mu besar bagiku, di setiap langkahku ku Selamat pagi, selamat pulang, Tuhan memberkati.